Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Komang Esa Pratiwi dan anggota dari kelompok saya yang kedua Lomartini, yang ketiga Losri Ayumi. Pada kesempatan kali ini, pada video ini kami akan menjelaskan tentang salah satu RPP di tema 6 pada kelas 6 semester 2. Tema 6 yaitu menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Adapun standar kompetensi dari materi ini yaitu pertama, menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dan berinteraksi kepada teman, keluarga, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, dalam tindakan mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Dasar pada tema kali ini khususnya bahasa Indonesia adalah 3.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang 4.8 menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulisan, dan visual. Adapun indikatornya adalah 3.8.1 mengetahui kalimat utama pada setiap paragraf teks non-fiksi. 3.8.2 menyebutkan gagasan utama teks non-fiksi. 4.8.1 menuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. 4.8.2 menuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Adapun materi pada kali ini yaitu yang pertama, kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang diperjelas oleh kalimat yang lainnya dalam sebuah paragraf. Nah, pada kalimat utama ini terdapat gagasan utama atau gagasan pokok. Pada kalimat utama ini terdapat gagasan utama atau gagasan pokok. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang memperinci, memperdalam, menguraikan kalimat utama. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, akhir paragraf, awal sampai akhir, atau di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf dinamakan dengan paragraf deduktif. Dan kalimat utama yang berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Yang kedua yaitu gagasan pokok. Utama atau gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis dalam paragraf. Berikut contoh paragraf. Kalimat utama pada paragraf tersebut terletak di awal kalimat, yaitu Anggi merupakan anak yang sangat rajin belajar, dan kalimat yang lainnya adalah kalimat penjelas. Dan gagasan utamanya terletak di awal kalimat, yaitu
Andi adalah anak yang rajin, sedangkan gagasan pendukungnya terletak pada kalimat-kalimat Andi sering ke perpustakaan, Andi suka membaca, yang mana kalimat tersebut menjelaskan tentang gagasan utama dari kalimat tersebut. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang perbedaan gagasan pokok dengan kalimat utama. Nah, adapun pengertian dari gagasan pokok. Gagasan pokok juga sering disebut dengan ide pokok. Adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, yang kedua yaitu pengertian dari kalimat utama. Kalimat utama yaitu kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan unsur penting dalam sebuah paragraf, karena disitulah inti dari sebuah paragraf tersebut, atau juga sebagai diartikan kalimat yang mengandung gagasan utama. Nah, itu pengertian dari gagasan pokok dan kalimat utama. Yang selanjutnya, perbedaannya gagasan pokok dengan kalimat utama adalah gagasan pokok merupakan gagasan ide yang menjadi tema dari paragraf tersebut, sedangkan kalimat utama merupakan menjadi pokok bahasan dari paragraf tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kalimat utama merupakan kalimat yang menjabarkan gagasan pokok. Kedua, kalimat utama dapat berada di awal paragraf dan juga dapat berada di akhir paragraf. Yang ketiga, gagasan pokok diperoleh dari membaca keseluruhan paragraf, karena gagasan pokok dapat berada di awal paragraf, akhir paragraf, maupun sebagai kesimpulan dari paragraf tersebut. Nah, berikut ini ada juga contoh dari paragraf. Nah, yang ketiga yaitu ada penugasan untuk siswa dan beberapa contoh gambar sebagai hak warga negara Indonesia. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi Ayo Berlatih. Teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks notifikasi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks notifikasi tersebut terdiri atas 5 paragraf, yang setiap paragraf terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan di depan. Kemudian tentukan kalimat utama dengan gagasan utama masing-masing paragraf. Sampaikan secara lisan di depan teman-teman kalimat utama dan gagasan utama tersebut. Buatlah rangkuman dari yang disampaikan oleh teman-temanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Yang pertama, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utama, hak warga negara Indonesia.